Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Karena sebelumnya episode 5 anime Kage no Chuchirokusa sudah rilis, jadi seperti biasa di sini mari kita breakdown episode itu dan sekalian gue akan jelasin scene mana aja yang kena skip dan juga berbeda dengan light novelnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Episode 5 ini dibuka dengan melanjutkan kedatangan Seido sebelumnya yang sangat fenomenal dan juga keren parah. Di mana saat itu Alexia sudah dibuat tidak berdaya oleh pria yang sudah merencanakan semua penculikannya, yaitu Zenon Grivey. Tentu Zenon sudah sering mendengar tentang Seido dan anggota Seido Gardennya yang akhir-akhir itu seringkali menghancurkan rencana sekte Diabolos. Namun di sini Zenon masih sangat menganggap remeh mereka dan merasa bisa mengatasinya dengan mudah. Bahkan dengan bangganya, Zenon memperkenalkan dirinya sebagai petinggi sekte Diabolos yang akan menduduki salah satu 12 kursi. Sedangkan Seido sendiri juga seperti biasa memperkenalkan diri layaknya sang penguasa bayangan yang akan selalu memburu mangsanya dari balik bayangan. Tapi Zenon menganggap kalau tindakan Seido dan anak buahnya tidak lebih dari seorang pecundang yang hanya berani menyerang para kroco. Dan di sini Zenon akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya dari orang yang akan menduduki posisi 12 round. Begitu Seido mendekatinya, Zenon pun langsung menusukkan pedang ke arahnya dengan sangat cepat. Tapi ternyata Seido bisa menghindarinya dengan mudah dan bahkan Zenon tidak mampu melihat pergerakan Seido dan tahu-tahu sudah ada di belakangnya. Lalu Seido bertanya di mana petinggi yang kau maksud itu. Dan scene pun berpindah ke tengah kota yang saat itu masih penuh dengan kekacauan di mana-mana. Tapi sebagian kesatria Midgar mulai berfokus untuk mengatasi monster mengerikan yang tiba-tiba saja muncul dan menyerang siapapun, atau kita sebut saja monster itu dengan nama Milia. Saat itu para kesatria yang mulai panik mulai menyerang Milia dari semua sisi, tapi sayangnya Milia terlalu kuat bagi mereka dan satu persatu kesatria mulai dibantai dan dihancurkan tubuhnya. Sampai akhirnya Iris yang menjadi kebanggaan mereka datang ke tempat itu dan langsung memberikan luka tebasan yang dalam pada tubuh Milia. Walaupun dengan sekejap luka itu kembali pulih, tapi tentu Iris yang melihat itu semakin memperkuat serangannya dan semakin memberikan luka tebasan yang sangat kuat. Bahkan satu lengan Milia sampai putus dan tubuhnya juga sama dipotong-potong oleh serangan Iris yang sangat cepat. Namun lagi-lagi Milia bisa memulihkan semua lukanya dan kembali bangkit untuk menyerang Iris. Karena di sini Iris berpikir kalau monster itu punya tingkat regenerasi yang sangat cepat, maka dirinya hanya perlu memberikan serangan yang jauh lebih cepat sampai monster itu tidak punya kesempatan untuk memulihkan dirinya. Tapi yaitu pemikiran yang sangat bodoh dan nyatanya Iris tidak berhasil untuk membunuhnya. Walaupun di tengah pertarungannya, Alpha keburu datang dan mengakhiri penderitaan Milia hanya dengan satu kali serangannya. Karena tindakan yang dilakukan Iris hanya akan menambah penderitaan Milia dan tidak akan membunuhnya. Nah, kalau di light novelnya di sini ada beberapa scene yang kena skip dan itu menyangkut harga diri Iris yang sangat tinggi. Jadi sebelum Alpha datang, Iris masih sangat yakin bisa membunuh Milia dan berniat melancarkan serangan yang jauh lebih kuat. Karena memang selama ini Iris dianggap sebagai yang terkuat di kerajaan Midgar dan bahkan tidak pernah membayangkan kalau dirinya akan mengalami kekalahan. Namun begitu dia bersiap untuk kembali melancarkan serangan kuatnya, Alpha tiba-tiba muncul dan bahkan menangkis pedang Iris sampai terlempar cukup jauh. Tentu Iris paham kalau orang yang muncul di depannya bukan orang sembarangan dan bahkan bisa menangkis dan mengempaskan pedangnya semudah itu. Cuma Iris malah berpikir kalau Alpha adalah musuh dan berniat menentang pihak kesatria. Ya itu pemikiran yang benar sih, tapi Alpha yang mendengar itu malah cuma menertawakannya. Lalu Iris yang semakin marah bertanya, apanya yang lucu? Alpha pun menjawab pertanyaanmu sangat konyol dan menentang orang-orang bodoh itu sangat tidak masuk akal. Jadi maksudnya kenapa Iris berpikir kalau tindakan Alpha berniat menentang pihak kesatria yang bodoh? Malahan kalau mau Alpha bisa membantai orang-orang bodoh itu dengan mudahnya. Mendengar hal itu tentu Iris semakin marah dan mulai mengeluarkan aura sihir yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi Alpha cuma mengabaikannya dan sama sekali tidak meliriknya dan bahkan Iris cuma disuruh untuk menjadi penonton. Jadi kesatria yang dianggap paling kuat di kerajaan Midgar sama sekali tidak dianggap sebagai ancaman oleh Alpha dan cuma dianggap sebagai penonton. Tapi sampai akhir pun Iris cuma bisa diam dan melihat Alpha pergi setelah mengakhiri penderitaan Milia. Sebenarnya kejadian itu selalu membekas di ingatan Iris dan semakin mencari tahu siapa Seido Guardian dan apa tujuan mereka. Karena kan selama ini Iris punya kebanggaan yang sangat tinggi dan merasa tak terkalahkan. Namun di momen itu secara tidak langsung Iris cuma dianggap sebagai kroco oleh Alpha dan Iris juga melihatnya sendiri betapa besarnya kekuatan Alpha. Walaupun di sini itu kena skip di animenya, tapi di sini Alpha tetap ngomong pada Iris untuk diam dan menjadi penonton dan jangan menghalangi Seido Garden. Dan sebagai gantinya di sini penampilan Alpha dalam mengakhiri penderitaan Milia dibuat jauh lebih kelihatan menarik. Kayaknya sosok Iris di animenya bakalan tetap dibikin kelihatan berwibawa dan tidak terlalu ngeselin.
Karena sebelumnya scene kemarahan dan ancaman Alexia pada Iris juga kena skip di animenya. Lalu di sini setelah Alpha mengakhiri penderitanya, Melia langsung kembali ke wujud aslinya sebagai gadis cantik yang malang, tapi ya tentu dia sudah meninggal dan mendapatkan kedamaiannya. Namun di situ Alpha menemukan sebuah liontin yang sama yang sebelumnya dipegang oleh Grace atau ayah kandung Melia. Jadi kalau di animenya benda yang menghubungkan Melia dengan Grace itu diganti dengan sebuah liontin yang sama. Sedangkan di light novelnya berupa pisau kecil dengan tulisan untuk putriku tercinta Melia. Ya sama aja, malahan dengan petunjuk liontin itu, para penonton anime jadi lebih menyadari kalau Melia itu adalah anak perempuan Grace yang punya nasib yang sangat tragis. Dan untuk lebih lengkapnya mengenai nasib Melia di LN ataupun WE-nya, kalian bisa tonton video yang ini guys. Lalu Shin pun kembali lagi ke tempat Alexia dan saat itu Shadow masih bertarung melawan Zenon. Tapi mau sekuat apapun Zenon menyerangnya, sudah bisa mengatasi semua itu dengan mudah. Sampai akhirnya Zenon yang dibuat frustasi memakan pil merah yang semakin meningkatkan kekuatannya dengan sangat drastis. Walaupun hal itu saja masih belum cukup untuk memberikan luka pada Shadow, dan malahan Shadow mengatakan jika kau menganggap kekuatan seperti itu yang terhebat, maka sama saja penghinaan bagi yang terkuat. Karena bagi Shadow untuk menjadi yang terkuat itu harus melalui latihan dan kerja keras yang luar biasa, bukan dari kekuatan pinjaman seperti itu. Nah, di sini Alexia juga selalu mengamati pertarungan mereka dari kejauhan dan akhirnya dia mendapatkan jawaban yang selama ini dirinya cari. Ternyata teknik berpedang yang dianggap biasa saja bisa menjadi sangat mengerikan jika digunakan oleh orang yang tepat, dan di sini sudah seperti mencontohkannya langsung. Jadi intinya bakat bukanlah segalanya dan latihan keras Alexia selama ini tidak akan mungkin sia-sia. Namun bukannya teknik berpedang Shadow itu biasa saja atau amatiran, justru dia menciptakan tekniknya sendiri yang belum pernah ada di dunia itu. Tapi mungkin di sini Shadow bertarungnya menggunakan dasar-dasar dari tekniknya sendiri dan membuktikan pada Alexia kalau semua itu bisa menjadi sangat luar biasa dan bahkan kelihatan sangat indah. Alexia juga akhirnya menyadari kalau perkataan Iris dan Chit yang mengatakan suka dengan teknik berpedangnya itu bukan hanya sekedar candaan ataupun ejekan. Ya memang selama ini Iris itu sangat menyayangi adiknya, cuma Alexia aja yang merasa minder dan merasa jauh tertinggal dari kakaknya yang sangat berbakat. Kalau di light novelnya, Alexia juga merasa kalau Zenon di pertarungan itu sudah melampaui kekuatan Iris yang selama ini Alexia kira sebagai orang yang terkuat. Tapi ternyata masih banyak orang yang lebih kuat dari kakaknya di luar sana, dan bahkan Zenon yang sudah sekuat itu saja cuma dipermainkan oleh Shadow. Jadi sebenarnya di sini Alexia tidak merasa takut dengan pertarungan mereka, dan malahan dia sangat kagum dan terpesona oleh semua teknik yang ditujukan oleh Shadow. Sampai akhirnya Shadow mengeluarkan teknik ultimate-nya yaitu M-Atomic, dan itu membuat seluruh ibu kota Midgar sampai berguncang dan juga diselimuti oleh cahaya ungu yang sangat indah. Dan ternyata di animenya ditampilkan dengan sangat sempurna, bahkan semua sirkuit sihir yang terhubung dengan tubuh Shadow juga ditunjukkan dengan sangat detail, dan ternyata sekeren itu guys. Gue sampai merinding begitu mendengar Shadow mengatakan M-Atomic-nya, dan itu keren parah sih. Jadi seperti yang dijelaskan di animenya, kalau teknik M-Atomic itu terinspirasi dari kekuatan senjata nuklir. Dari dulu kan Chit berpikir keras bagaimana caranya manusia untuk selamat dari senjata dahsyat seperti nuklir, dan jawabannya adalah menjadi nuklir itu sendiri. Lalu setelah M-Atomic dilepaskan, apapun yang ada dalam jangkauan serangannya akan langsung dihancurkan sampai ke tingkat atom, dan tentu Zenon langsung lenyap selamanya. Tapi kenapa Alexia masih baik-baik saja? Karena Shadow bisa memfokuskan serangannya hanya ke target yang ingin dia lenyapkan, sekalipun banyak orang di sekelilingnya yang masuk dalam jangkauan sihirnya. Dan tentunya Alexia juga tidak tahu kalau Shadow itu adalah Chit Kageno, walaupun wajahnya kelihatan sangat jelas. Karena di light novelnya Shadow selalu menggunakan topeng hitam yang menutupi sebagian wajahnya, begitu juga dengan anggota Shadow Garden lainnya. Sedangkan di animenya ternyata topeng mereka dihilangkan. Ya seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau anggap aja Shadow itu sedang menggunakan topeng gaib yang entah bagaimana orang lain tidak tahu kalau itu adalah Chit Kageno. Setelah serangan itu mereda, akhirnya Iris berhasil menemukan adiknya dan mereka pun saling berpelukan sambil menangis bahagia. Lalu beberapa hari setelahnya Chit diajak ketemuan oleh Alexia, cuma di animenya mereka bertemunya tidak di atap sekolah. Jadi rok Alexia tidak sempat terkena angin dan memperlihatkan paha indahnya. Intinya setelah kejadian itu Chit telah dinyatakan bebas dan pelaku yang sebenarnya atau Zenon sudah lenyap selamanya. Jadi di sini Chit berpikir kalau tidak perlu lagi menjadi pacar palsu Alexia dan bisa bebas penuhnya. Namun Alexia punya pemikiran lain, yaitu berniat menjalani hubungan itu lebih lama. Cuma ya dia menyampaikan itu dengan sangat malu-malu dan juga lumayan jaim. Tentu tanpa berpikir lama Chit langsung menolaknya dan terjadilah kasus pembunuhan yang sangat misterius di tempat itu yang sampai saat ini belum bisa dipecahkan.
Bahkan kejadian itu sampai ditetapkan sebagai 7 misteri di akademi dan dijuluki sebagai pembunuhan tanpa mayat. Ya, scene itu bisa dianggap sebagai candaan, tapi juga benar-benar terjadi. Karena genangan darah yang ditemukan di tempat itu memang darah cheat akibat tambukan dari Putri Alexia. Tapi mungkin cheatnya menggunakan kantong darah yang selalu dia bawa untuk digunakan di situasi seperti itu. Lalu scene pun berpindah dan menampilkan 7 anggota utama yang sedang mengadakan pertemuan. Dan sepertinya saat itu mereka melakukan pertemuannya di gedung Mitsugoshi, karena di sini ada salah satu bawahan Gamma yaitu Nu yang juga salah satu dari Numbers. Dan ini adalah scene original dari animenya sendiri, guys. Namun dari scene ini kita jadi tahu kalau ternyata di saat mereka melakukan pertemuan, meja dan tempat duduk cheat selalu disiapkan teh dan juga laporan yang akan mereka bahas. Walaupun cheatnya sendiri jarang sekali datang. Tapi ya bukannya cheat tidak pernah diundang atau tidak mau datang. Cuma di situ ada banyak kesalahpahaman dan nanti kalian juga akan memahaminya sendiri bagi yang belum mengikuti novel ataupun manganya. Di sini ada 5 anggota Seven Series yang hadir, yaitu Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan juga Epsilon. Sedangkan Zeta dan Eta masih sibuk mengerjakan tugas mereka masing-masing. Kalau Eta sih jelas sibuk di laboratoriumnya, sedangkan Zeta di sini dijelaskan sedang menyelidiki sebuah tempat yang mungkin merupakan sebuah reruntuhan kuno, dan itu adalah informasi baru yang diberikan di animenya. Kalau melihat anime Chibi-nya yang dirilis di channel Kadokawa sebelumnya, di situ Zeta juga sempat disebut sebagai intelijen dan mungkin itulah tugas utamanya. Makanya selama ini Zeta jarang sekali kelihatan dan selalu sibuk menyelidiki tempat-tempat baru. Lalu mengenai masalah yang mereka bicarakan di sini, nanti kita bahas di episode selanjutnya aja guys, supaya nggak kebanyakan spoiler. Dan scene pun berpindah ke ruangan Iris yang saat itu sedang bertemu dengan 2 kesatria yang paling dia percaya, yaitu Glenn dan Marco. Dan di sini mereka juga sedang membicarakan sekte Diabolos dan juga para kesatria yang kemungkinan sudah berkhianat. Makanya Iris berniat membentuk unit penyelidikan baru dan nantinya akan dia isi oleh para kesatria yang paling dia percaya. Dari insiden sebelumnya mereka juga berhasil menemukan sebuah petunjuk yang berkaitan dengan sekte Diabolos dan Iris berniat menemui orang yang mampu mencari tahu fungsi dari benda itu. Lalu episode 5 ini pun ditutup dengan pertemuan romantis dengan seri Barnett atau orang yang akan punya peran penting di arc selanjutnya. Cuma di animenya pertemuan mereka sangat dipercepat dan hal yang mempertemukan mereka juga dirubah. Kalau di light novelnya pertemuan Cid dengan seri pertama kali itu di Akademi Sains, dan di momen itu Cid memberikan sebuah coklat yang dia dapat dari toko Mitsugoshi. Walaupun dia seatnya cuma ngasal aja dan kebetulan yang lewat di sampingnya adalah Seri, jadi dia memberikan coklatnya dan langsung pergi begitu saja. Cuma bagi Seri yang tidak punya teman dekat dan tidak pernah mendapatkan hadiah seperti itu, tentu menganggapnya sangat istimewa dan bahkan coklat yang diberikan Cid selalu dia simpan dan sengaja tidak langsung dimakan. Tapi entah nanti di animenya akan seperti apa dan kita tunggu aja di episode selanjutnya guys. Untuk episode kali ini bagi gue sangat memuaskan dan hampir sempurna. Karena walaupun ada beberapa scene yang kena skip dan dirubah di animenya, tapi semua aksi dalam pertarungannya ditampilkan dengan sangat epic dan juga sangat detail. Yo, ada Sabria dari suaminya Marika Tachibana. Makin suka sama channel ini sebis bahas novel Kageno, semangat terus main bikin kontennya. Buset, hampir lupa gue sama karakter Marika Tachibana karena udah lama banget itu anime nisekoi. Tapi thank you mas suaminya Marika, salam buat sang istri dan semangat juga buat kalian. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mau bersama, ketemu di video lainnya, salam guru guys.